sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, khusus orang tua kita Pak Haji Mulyadi Bapak, dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tasbih yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, sedikit saya berikan satu pengantar. Kita nanti akan melaksanakan dzikir-dzikir yang diawali dengan tawasul, kemudian pembacaan Yasin. Yasin itu disebutkan oleh Rasulullah qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran ini merupakan pusat atau inti dari seluruh Al-Quran, itu adalah Yasin. Karenanya ketika kita berzikir, ketika kita memohon kepada Allah menggunakan surah Yasin, diawali dengan surah Yasin, maka karena itu hatinya Al-Quran, maka hendaklah kita saat zikir, saat membaca Yasin, hati kita dipenuhi dengan Allah saja. Jadi penuhi hanya dengan Allah saja. Jangan ada hajat apapun. Ketika zikir, maka kita ingat Allahnya. Nanti kalau mau sebutkan hajatnya ketika doa, ketika baca surah Yasin, karena itu hatinya Al-Quran, maka hati kita penuhi dengan Allah saja, supaya nanti Allah yang akan ambil alih hajat-hajat kita. Ini yang pertama, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hadirin, tentang zikir-zikir yang kita laksanakan, wirid-wirid yang kita laksanakan, ini memang sebagian ada yang asalnya dari para ulama, asalnya bukan dari Rasulullah. Apakah boleh kita mengamalkan zikir-zikir seperti ini? Boleh. Zikir-zikir seperti ini meskipun bukan dari Rasulullah, bukan dari Nabi Muhammad, tapi kita boleh mengamalkannya. Dan itu ada contohnya, saudara. Salah satu sahabat namanya Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah ini pernah doa. Doanya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka biannaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini didengar sama Nabi, nggak pernah diajarin sama Nabi, tapi dia doa, kemudian Nabi Muhammad mendengarkan. Selesai itu Nabi Muhammad SAW kemudian berkomentar, laqad da'allaha bismil abdumil ladzi idza dunya bihi ajaba. Kata Rasulullah, ini orang ini, Abdullah bin Buraidah ini, doa dengan Ismul Azam yang kalau disebutkan dengan doa tersebut maka doanya akan diijabah. Ini dalil bahwa doa-doa yang dilaksanakan atau yang diamalkan oleh seseorang ulama atau sahabat, meskipun Nabi nggak pernah ngajarin, boleh kita amalin. Ini saya tahu kan orang kota semua ini ya. Biasanya orang kota, orang Jakarta tuh suka nanya hadisnya sahih apa enggak. Pokoknya asal pernah diamalkan oleh para ulama, maka itu ada tuntunannya dan pernah terjadi di masa Rasulullah. Para sahabat sebagian ada yang ngamalin sesuatu nggak diajarin Rasulullah, dan Rasulullah mengiyakan, membolehkan. Ini dalil bahwa doa-doa meskipun bukan dari Rasulullah, meskipun nggak ada hadis sahih, itu tetap masih boleh diamalkan. Jadi jangan ngurusin ini hadisnya sahih apa enggak, asal ada ulama yang mengamalkannya, kita ngamalin boleh. Dan itu ada dasarnya dari sahabat, dan sahabat pernah berdoa, Rasulullah tidak mengajarkan, dibolehkan oleh Rasulullah dan dianggap bagus oleh Rasulullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, nanti dalam rangkaian zikir kita ada doa yang namanya doa kutub.
itu doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lagi-lagi dari ulama, sang kutub atau kutubnya para wali, dan ini boleh kita amalkan. Ini di akhir setelah kita melaksanakan sholat tasbih ada doa kutub. Nanti saudara sekalian, Bapak Ibu cukup mengamini saja, amin saja doa kutub. Ini penutup dari seluruh rangkaian, nanti namanya doa kutub, doa dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sebelum kita sholat tasbih, nanti di awal kita tawasul, baca surah Yasin, nanti diikuti sama-sama saja, nanti dipimpin oleh Ustaz Khairuddin. Nanti sampai terakhir ada doa wahbah, saya bacakan doa wahbahnya, kemudian doa kamilah. Jadi sebelum doa wahbah itu ada baca sholawat kamilah sebanyak 4444 yang ada di mangkok itu. Ibu, Bapak yang di mangkok itu buat ngitung satu sholawat kamilah, diambil satu batunya. Sampai itu habis, satu kamilah satu, maka sampai itu habis semua berarti sudah 4444. Nanti baru kita tutup doa wahbah. Selesai doa wahbah, kemudian ada doa kamilah. Nanti saat doa kamilah ini silakan ketika saya berhenti silakan sebutkan hajatnya, permohonannya kepada Allah. Terutama yang paling penting itu tetap iman dan Islam kita, amin. Sampai akhir hayat tetap iman dan Islam kita. Terangnya hati kita, karena kalau hati terang, insya Allah urusan apa aja gampang. Kemudian minta pada Allah barokah manfaat dunia akhirat, barokah manfaat untuk diri kita, keluarga kita dunia akhirat. Nah, selebihnya silakan tambah hajat yang lain, silakan kalau ada permohonan ketika saya berhenti silakan dimohonkan kepada Allah. Kemudian selesai itu kita istirahat, baru kita nanti sholat tasbih. Sholat tasbih ini 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti kita makmuman saja. 4 rakaat, niatnya usolli sunnatul tasbih, rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat tasbih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nanti perbedaannya dengan sholat sunnah biasa, kita baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. 10 kali. Nanti saya kasih zikir, dan zikir saya agak kuat, agak keras ketika sholat. Itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Kecuali ketika berdiri. Ketika berdiri selesai baca surat ini 15. Nah, selain itu 10. Waktu ruku 10. I'tidal 10 kali, sujud 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 10 kali. Nanti habis sujud kedua di rakaat pertama, sebelum bangun duduk istirahat dulu, baca juga 10 kali juga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Jadi semuanya 10 kali kecuali saat berdiri selesai surat ini 15. Saya kira itu saja sebagai pengantar dari saya.